Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dika Purnadi Permana. Saya dari kelas 12 MIPA 4, saya nomor absen 34. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang revolusi hijau. Silakan disimak materinya. Revolusi hijau merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi hijau ini dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus karena adanya masalah kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Revolusi hijau ini dapat menjadi usaha besar untuk meningkatkan produksi pangan di daerah atau negara miskin maupun negara berkembang di dunia. Revolusi hijau ini diawali akibat hancurnya lahan-lahan pertanian akibat dari Perang Dunia I dan II. Rusaknya lahan pertanian itu mengakibatkan produksi pangan yang sangat rendah. Revolusi hijau inilah salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Caranya antara lain adalah dengan membuka lahan pertanian baru. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan revolusi hijau. Hal itu didasari karena kebutuhan penduduk yang meningkat sedangkan produksi pangan yang rendah. Sehingga revolusi hijau harus dilaksanakan. Ngomong-ngomong, Indonesia sudah mengenal revolusi hijau semenjak adanya sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada masa penjajahan Belanda. Sehingga mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi mengerti tentang keanekaragaman tanaman dan metode-metode pembudidayaan tanaman yang baru. Revolusi hijau di Indonesia juga dilaksanakan pada masa Orde Baru, karena saat itu produksi pangan di Indonesia itu sangatlah rendah dan tidak dapat menyaingi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Saat itu, revolusi hijau dilaksanakan secara terprogram oleh pemerintah masa Orde Baru demi kesejahteraan rakyatnya. Dan pada tahun 1984, revolusi hijau ini dapat dianggap sukses karena Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Nah, revolusi hijau di Indonesia dilakukan dengan beberapa metode, seperti yang pertama, ekstensifikasi pertanian. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan perluasan area pertanian. Cara utamanya itu adalah membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kedua, ada intensifikasi pertanian. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan panca usaha tani untuk memaksimalkan pengolahan lahan pertanian. Yang dimaksud dengan panca usaha tani adalah pengolahan tanah dengan baik, pemilihan bibit unggul, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan, dan pengairan atau irigasi yang baik. Yang ketiga, metode ketiga, diversifikasi pertanian. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan penganekaragaman terhadap tanaman pertanian. Yang keempat, ada metode mekanisasi pertanian. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengganti penggunaan alat pertanian tradisional menjadi alat pertanian modern. Revolusi hijau itu menghasilkan dampak yang besar bagi negara Indonesia, dari dampak positif sampai dampak negatif. Bagi Indonesia, revolusi hijau ini membawa dampak positif karena meningkatkan pendapatan petani, menghasilkan varietas tanaman yang baru dan unggul, dan perlu diingat, pada saat krisis moneter, semua sektor ekonomi di Indonesia itu lemah. Namun sektor pertanianlah yang dapat menopang ekonomi pada saat itu karena hasil dari revolusi hijau yang berhasil. Selain dampak positifnya, ada juga dampak negatif, seperti dihasilkannya kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan untuk pembukaan lahan yang baru, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga mencemari lingkungan, dan penyebaran teknologi pertanian modern yang masih kurang. Sementara ini, teknologi pertanian yang modern hanya bisa diperoleh oleh petani yang kaya raya saja. Baik, sekian presentasi tentang materi revolusi hijau dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.